Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani caping gunung, sejahtera semuanya untuk kaum petani di seluruh Indonesia. Kita pada episode ini akan membicarakan atau belajar bersama bareng Mbah Punto ini tentang bakteri yang lain selain nitrobakter. Karena menurut Mbah Punto banyak sebetulnya bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk menjadi agen hayati yang bisa menjadi pupuk organik, dan kita episode-episode yang lalu sudah bicara tentang nitrobakter secara tuntas. Maka sekarang ini kita akan beralih ke bakteri yang lain yang saya kira juga tidak kalah penting bagi dunia pertanian dan harus diketahui oleh kaum tani, ladang tani seluruh tanah air untuk meningkatkan kualitas tanahnya. Kita akan ketemu dengan Mbah Punto. Selamat sore Mbah Punto. Sore Pak Jabir. Gini Mbah, ini memang benar-benar tidak lelah nih Mbah Punto ya mengembangkan pupuk organik berbasis bakteri ini ya. Terus kemarin kita sudah bicara banyak Mbah ya tentang nitrobakter. Kira-kira masih ada lagi nggak Mbah? Bakteri apa yang bisa dikembangkan Mbah? Oh banyak Pak Jabir, banyak sekali. Banyak macamnya ya. Sebutkan Mbah, salah satunya apa Mbah? Yang sering saya pakai di sini bakteri fotosintesis Pak Jabir. Bakteri fotosintesis. Fotosintesis. Ya. Wah ini, Mbah, menarik ini Mbah ya. Nah, apa itu Mbah? Bakteri apa sih sebetulnya bakteri fotosintesis ini? Ya. Tanaman itu kan selalu melakukan fotosintesis saat siang hari Pak Jabir. Siang hari ya. Nah, bakteri ini bisa membantu supaya fotosintesis ini bisa lebih lama. Oh, lebih lama? Lah memangnya fotosintesis itu berapa? Kok bisa lebih lama itu? Jadi biasanya tanaman itu kan melakukan fotosintesis sekitar jam 10 sampai jam 12 gitulah. Jam 10 sampai jam 12 siang ya? Nah dengan adanya bakteri ini bisa lebih dari itu. Sehingga efeknya adalah karena fotosintesis itu kan ibaratnya masak gitu ya kan ya. Masak, tanaman itu melakukan masak ya, memasak makanan. Masak makanan. Kalau kemarin Mbak Punto jelaskan kan nitro itu kan memberikan makanan ya. Menyediakan makanan unsur N. Nah, itu kan ibaratnya beras mentah ya. Lah fotosintesis itu dapurnya mengolah beras itu menjadi nasi ibaratnya gitu ya. Gitulah, itu nasi nanti itu akan dimakan oleh tanaman itu gitu kan maksudnya. Iya gitu ya. Nah kalau tidak pakai bakteri fotosintesis maka dia akan punya standarnya tanaman tersebut. Dengan adanya bakteri fotosintesis itu ibaratnya gampangannya kompornya itu kompor super kalau Jabir. Jadi lebih cepat masak. Lebih cepat ya. Terus masaknya bisa lebih lama. Akhirnya kan menghasilkan makanan yang untuk tanaman itu lebih banyak gitu loh. Jadi secara waktunya lebih lama ya, terus mungkin prosesnya lebih cepat gitu ya. Jadi lebih menguntungkan bagi tanaman itu ya. Dengan adanya stok makanan yang sudah ada, terus ada fotosintesis, bakteri fotosintesis, maka semakin cepat itu ya. Iya. Terus pengalaman Mbak Punto gimana cara membuatnya Mbak? Oh iya. Nah sebelum praktek ini saya perlihatkan dulu Pak Jabir. Ya. Bismillah. Nah ini bakteri fotosintesis milik saya. Warnanya hijau. Kebanyakan emang semuanya warnanya hijau Pak? Enggak juga, kita nggak bisa milih itu Pak Jabir. Oh gitu, jadi sendiri nih ya? Jadi sendiri, kebanyakan yang umum itu warnanya merah. Oh merah malah ya? Awal-awal banyak hijau Pak? Iya, saya juga nggak tahu ini bisa jadi hijau itu karena saya melakukan apa saya lupa. Intinya saya tiba-tiba dapat yang warna hijau. Hijau gitu ya? Wah, ini. Akhirnya saya kembang biakan ini yang hijau. Yang hijau ya? Apa memang Mbak? Kalau hijau gini apa lebih baik atau gimana? Iya Pak Jabir. Oh gitu ya malah ya. Bahasa gampangnya ini biar gampang dimengerti, dia kasta tertinggi hijau itu. Oh gitu ya. Dari yang warna merah, warna ungu. Saya pernah dapat warna ungu, pernah dapat warna coklat Pak Jabir. Oh gitu, bermacam-macam warna ya.
Tapi yang paling tinggi, Ibaratnya yang warna kastanya hijau. tertinggi hijau Tertinggi gitu lah. hijau ya, iya. Gitu. Coba Mbak dijelaskan Mbak proses pembuatannya Mbak. Iya, kita praktekkan ya. Biar para pemirsa, para petani kita bisa mempraktekkan Nggih. masing-masing. Ini biaya sangat murah sekali. Ini galon transparan. Ini ukuran 15 liter. Kita siapkan. Terus kita siapkan sendok atau tanpa sendok juga bisa. Satu butir telur bebas, telur fresh maupun telur busuk boleh, tidak mengikat. Terus untuk awalan pakai micin yang harga 1.000 saja di warung. 1.000 aja. 1.000. Ini ngepasi saya ngambil milik istri saya yang 5.000 ini. Nanti katanya dipakai sedikit aja. Oh ya yes. Nyuri-nyuri di dapur Pak ya. Karena nanti di selanjutnya kita sudah tidak menggunakan micin Pak Jabir. Oh gitu. Hanya menggunakan telur saja. Ini hanya napuk awal. Pemantik awal ya. Gitu. Yang pertama ini terus tentu saja air ya. Air ya. Nah, kita contohkan Air Mbak. Oh ini. Ya. Atau bawa ke sini aja Mbak. Oh iya. Bawa ke sini aja ya. Biar enak. Isi air dulu. Boleh pakai corong Mbak Jabir. Oh iya. Bantu Mbah Bunto ini. Airnya dimasukin ke dalam dirijen, ke dalam galon. Nah, ini Mbak Jabir. Ini kita sampai penuh Mbak? Hampir penuh. Hampir penuh ya. Ini kan nanti harus dimasukkan dulu Mbak Jabir. Oh gitu. Sambil gayung lagi Pak Jabir ya, biar cepat. Hampir penuh Mbak? Kira-kira segitu dulu Pak Jabir. Oke deh, segitu dulu ya. Oke ya. Air sudah kita isi hampir penuh. Ini seumpama gayung kita isi separuh. Terus telur kita pecahkan saja. Terus kita kasih micin. Micin yang 1.000 saja. Kalau yang 1.000 itu langsung disok saja, berarti seukuran. Nggak terlalu banyak. Kalau ini pas 5.000 kita anggap saja 1 sendok makan. Kita kocok biar telurnya hancur sama micinnya itu Campur. Larut. Nah, jadi putih kayak gini. Sampai memutih gitu Pak? Iya. Ya. Kita masukin. Nah, kita penuhi Pak Jabir. Kita penuhi? Ya, sampai ke leher ya. Sampai ke leher ya, kita penuhi ya. Tetap harus ada space soalnya. Oh, nggak boleh penuh sama sekali. Nah, Biar ada ya. Ada rongga kehidupan ya, untuk kehidupan ya. Sudah apa masih lagi? Sampai leher. Cukup. Oke, udah. Oh, ini sudah penuh. Terus kita tutup tapi jangan rapat karena dia akan mengeluarkan gas Pak Jabir.
Oh, ada gasnya ya? Nah ini bisa meledak. Ini kita tutup krep, terus kita puntir sampai agak naik macet. Ya udah gitu aja, jangan dikencengin kayak jangan. Oh. Jadi kita ulang ya. Ya. Tutup. Kendor-kendor ya, Pak ya? Sampai kita puntir saja, kita puntir, putar sampai macet. Ya udah macet aja udah gitu. Udah gitu ya. Nah ini dijemur Pak Jabir. Ini dijemur. Jadi ini sudah ya begini aja prosesnya, terus dijemur gitu ya? Iya. Simpel kan? Dijemur berapa hari, Pak? Dulu waktu belajar itu lama. Nah, ini yang penting waktu belajar itu. Waktu belajar itu 3 minggu Pak Jabir. 3 minggu dipanaskan sinar matahari ya. Tapi sekarang 2 hari 3 hari sudah jadi. Oh gitu lah, kok bisa begitu ya? Dulu lama kok sekarang cepat. Tapi pengaruh apa itu? Pengaruh? Jadi gini, selanjutnya kan kita bisa bantu isolat. Jadi kita ngambil segayung dari yang sudah jadi ini. Oh, jadi campur yang sudah jadi ya? Itu cepat 3 hari. Iya. Jadi dibantu dengan yang sudah jadi ya. Kalau waktu belajar kan masih murni dari pertama ya. Dan itu masih bernafsu. Mikirnya nek telurnya banyak, bijinya banyak, nanti lebih bagus hasilnya. Jebulur ada di dadi. Malah nggak jadi kalau banyak telurnya. Malah lama Pak Jabir. Lama malah ya. Jadi saubrit saja. Ya biasanya kan karena kita ingin ya. Ya itulah pemula lah gitulah. Seperti pemula memupuk yang banyak, harapannya biar dapat makanan banyak, padahal malah cepet gitu overdosis. Oh gitu ya. Iya. Nah sama bikin ini apa namanya fotosintesis ini juga telur satu itu nanti bisa untuk berkali-kali sebenarnya Pak Jabir. Oh gitu. Gimana caranya, Pak? Bisa berkali-kali? Enggak hanya sekali ini. Nah, nanti ini kalau sudah terpakai dikasih air saja. Oh gitu. Ini dia dipakai habis? Enggak habis. Separuh. Setengah. Separuh ya. Separuh terus ditambah air lagi. Kita jemur lagi. Oh gitu. Iya. Masih bisa itu ya? Iya. Luar biasa ini. Lah ini segini itu untuk 6 hektar cukup. Segini untuk 6 hektar? Wah sangat luar biasa ini. Sisa cok ya Pak Jabir. Gitu malah ya. Maksudnya mung separuh ya Pak Jabir? Iya separuhnya aja bisa untuk 1 hektar ya. 6 hektar ya. Oh, luar biasa. Berarti ini kan apa namanya sangat sedikit aja sudah bisa untuk banyak ya Mbak. Terus gini ini nanti warnanya berubah sendiri Pak. Iya. Bisa jadi hijau, bisa jadi kuning, bisa jadi merah gitu. Merah, ungu, coklat. Itu faktor apa Mbak? Kira-kira ya Bu? Faktor bakterinya yang ada di kuning telurnya Pak Jabir. Kan sama-sama telur, terus itu kan dari peternakan yang sama, misalnya kok bisa warna-warni ya? Itu hanya pigmen saja Pak Jabir, seperti sama-sama manusia yang itu kulit putih, yang ini kulit coklat, yang itu kulit hitam kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, pikiran kita kan kalau ini satu telur atau berapa telur karena jenisnya sama dari peternakan yang sama kan hijau-hijau semua. Oh enggak. Itu kok ya enggak roh Pak Jabir. Itu ya kan bisa warna-warni kan itu kan sangat apa namanya. Oh dulu warna-warni sampai anak saya itu seneng itu disuruh jajarin ini yang merah, jajarin gitu ya warna-warni itu ya. Sekarang jadi hijau semua. Saya masih punya yang kuning satu kayak. Oh gitu ya. Jadi banyak hijaunya ya. Terus ini pemakaiannya gimana Mbak? Cukup 1 tangki spray itu satu gelas belimbing 200 ml. 200 ml. Terus kita spraykan ke stomata atau bawah daun pagi hari. Bawah daun? Bukan atasnya? Bukan. Oh gitu. Jadi caranya dia dari bawah berarti nyemprotnya Mbak? Kan mulut daun itu stomata, mulut daun itu kan di bawah daun itu kan. Kalau pagi kan itu dia membuka itu. Nah, orang kalau nyemprot kan kebanyakan dari atas Mbak? Nah itu. Karena ini makanan itu dari bawah Pak Jabir. Kecuali kalau dia pestisida gitu ya. Kalau obat memang dari atas ya. Tujuannya kan untuk melindungi gitu kan. Kalau ini kan makanan itu yang betul
dari bawah. Dari bawah malah ya, dibalik ya. Ini daun, lah ini bawahnya. Bawahnya ya, bawah daun yang bagian bawah ya. Terus kinerjanya kita tahu bahwa ini nanti sudah bekerja itu atau belum, itu gimana Mbak? Cara mengetahuinya menurut pengalaman Mbak Punto gimana? Iki apa? Oh ya, dengan catatan tanahnya lembab ya Pak Jabir ya. Saya ngobrol tanahnya lembab. Soalnya kalau tidak lembab saat ini musim kemarau seperti ini akan sangat lain. Ini gini, semua musim kering, tanah kering belum disiram, pakai fotosintesis, itu justru daunnya nanti layu Pak Jabir. Layu malah ya? Kayak epleh-epleh gitu loh, tapi tidak layu kayak kekurangan air, bukan, layu lemes gitu loh. Lemes ya? Itu karena kekurangan air. Jadi itu kan logikanya tanaman dipacu untuk masak banyak, tapi bahan yang ada di tanah tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nah, kembali ke yang pertama tadi pertanyaannya Pak Jabir, ciri-cirinya apa kalau istilahnya kita anggap saja normal, yaitu lahan tanahnya lembab, bahan makanannya, unsur haranya tersedia gitu normal kan. Lah, normal semua. Iku godongnya jegrak Pak Jabir. Membesar gini ya? Koyo nyonggo. Ayo, megar begini ya? Tidak, ableh-ableh gitu enggak. Koyo nyonggo, walaupun daun pisang, walaupun daun apa, nah itu loh daun pepaya kayak itu nyonggo kayak gitu loh Pak Jabir. Besar gini ya. Kayak menengadah. Begar dia itu kan. Tanaman itu kalau subur kan begar. Tapi kalau tidak subur kan dia ngincup begini ya. Menutup mesti gitu. Nah ini berapa kali Mbak, misalnya seperti pisang atau seperti pepaya itu, apa seminggu sekali apa 2 minggu sekali cara makannya? Paling cepat yang sudah saya lakukan itu paling cepat 3 hari sekali, paling cepat Pak Jabir. 3 hari sekali? Paling cepat. Kalau lupa ya sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Terkadang kita di masa vegetatif itu saya terkadang agak abai. Jadi kadang cuman sebulan sekali kayak gitu. Tapi di saat sudah berbunga, kita mengharap buahnya besar. Wah, bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali Pak Jabir. Oh gitu ya. Apa pengaruh juga terhadap buah? Iya, jadi dia seperti kata saya sampaikan tadi, di saat fase generatif atau fase pembuahan itu karena dipacu untuk masak lebih banyak ya. Akhirnya kan zat makanan yang tersimpan, yaitu disimpan dalam bentuk buah itu kan semakin bisa lebih lebih mengisi kan, lebih banyak gitu kan. Akhirnya efek jauhnya adalah buahnya besar, meskipun itu harus ditopang oleh yang lain-lainnya juga gitu loh. Ini tanaman umur berapa biasanya mulai disemprot ini? Beda tanaman, beda usia Pak Jabir. Oh gitu ya. Kalau saya di pepaya itu usia 3 minggu atau 1 bulan, intinya sudah kira-kira sak tenggol. Saya sudah pakai 1 lutut ya. Saya sudah pakai fotosintesis ini. Saya anggap perakarannya sudah baik. Sudah gitu. Panjang ya. Jadi kita memacu dia untuk masak banyak. Akarnya sudah siap untuk menyerap unsur-unsur makanan gitu. Sudah tersedia unsur makanan. Kalau baru tanam disuruh masak kan kasihan gitu. Nah, itu untuk yang lain berapa bulan? Kan tadi kalau pepaya misalnya ini kan ada pisang, ada mungkin pisang itu kan kita jarang beli. Anakan kecil kan jarang, biasanya kan sudah agak tinggi gitu kan, seorang gitu. Sudah ada anakannya gitu. Itu saya umur seminggu saja sudah saya semprot Pak Jabir. Seminggu tanam ya, tapi tanam apa? Anaknya sudah 1/2 meter atau berapa ya? Gitu ya. Jadi misalnya kalau ini kan ada anakan segini misalnya ya, itu kita ambil, kita tanam, disemprotin tidak masalah. Kita ambil, kita tanam, kita siram dulu kan, biarkan seminggu, sekiranya gitu. Dia sudah span, artinya
didorong itu nggak roboh, artinya berarti ibaratnya akarnya wis nyokot Begitu ya, sudah tanah gitu kan. sudah. Silakan itu. Oh gitu. Jadi ada jeda ya. Mm-mm. Ada jeda, sebab kalau nggak ada jeda ini mungkin pupuk-pupuk yang kita berikan kan belum masuk juga ya. Nah, Jadi kalau di fotosintesis kalaupun mau kurang aktif. langsung berarti jangan ke daun Pak Jaber, Oh, ke tanahnya. ke tanahnya yang baru itu ya. Cuman kan karena telur dan micin itu beli menurut sifat kemeditan saya itu eman-eman ke tanah itu. Oh, gitu ya. Gitu. Tapi kan ini kan sedikit aja bisa untuk Betul. untuk banyak itu Mbak. Sehingga tidak perlu beli berkilo-kilo telur. Oh enggak. Terus beron-on micin kan enggak perlu kan. Enggak. Telur aja 1-2 ribu, micinnya 1.000, 3.000 untuk nyemprot 6 hektar itu sudah. Coba bayangin kalau pakai pupuk kimia 6 hektar ya Mbak. Wah, betul. 6 hektar itu cuman terpakai setengah loh Pak Jaber. Setengah ini ya. Iya, terus kita isi air lagi, kita jemur seminggu sudah jadi lagi, sudah bisa buat nyemprot lagi Pak Jaber. Jadi ini para kadang tani seluruh tanah air, kita diberi edukasi oleh Mbak Ponto tentang bagaimana memperkuat, mempercepat tumbuhan dengan lewat fotosintesis, dan dengan bakteri fotosintesis ini sangat membantu sekali, dan petani tidak perlu memproduksi dalam jumlah besar seperti nitrobakter itu kan, karena ini sedikit aja bisa untuk berhektar-hektar, sehingga tidak perlu susah payah dan petani bisa dengan mudah membuatnya. Modal 1 telur dengan 1 sendok micin aja sudah bisa untuk berhektar-hektar. Ini luar biasa. Pengalaman yang sangat berharga, dan dengan demikian maka kaum tani tidak usah terlalu risau, tidak usah terlalu berpikir wah ini bagaimana modalnya dan sebagainya, karena dengan pupuk-pupuk alami, dengan obat-obat alami itu jauh lebih murah, jauh lebih meringankan, sehingga petani tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Itu Anda bisa lihat rumput-rumputnya sampai berbunga. Nah, itu ya. Kan jarang kan rumput berbunga. Terima kasih Mbak Putu. Mungkin ada salam-salam Mbak Putu. Siap. Salam kagem sedulur keluarga besar Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Batang. Salam dari saya Punto Brokoh Wonotunggal. Matur nuwun. Nah, untuk sahabat-sahabat saya semuanya di seluruh tanah air, Ansor Banjar, seluruh Indonesia, inilah edukasi yang kita berikan kepada masyarakat untuk membantu meringankan beban kaum tani. Sebagai bentuk persahabatan, sudilah kiranya para sedulur-sedulur semuanya, saudara-saudara semuanya, kawan-kawan petani, untuk subscribe, like, and comment pada channel Petani Caping Gunung. Sampai ketemu di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.